Halo guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku. Apa kabar nih buat kalian semua? Semoga sehat selalu dan happy selalu ya buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Terus maaf banget aku ucapin ke kalian, aku jarang banget buat konten karena memang sih ada beberapa bahan yang untuk aku buat konten, tapi dihambat oleh kemageran aku dan juga beberapa kesibukan lainnya, jadi agak sedikit tertunda. Oke, kali ini aku bahas salep lagi. Semoga kalian gak bosan ya, soalnya ada beberapa salep yang menurut aku bagus untuk menghilangkan bekas luka. Gak cuma salep Cina yang kemarin, yang sebelumnya aku buat konten kemarin. Jadi sekarang aku bakalan bahas tentang salep lagi, tapi bedanya ini salep lokal, jadi kalian bisa temuin di apotek dekat rumah kalian. Jadi aku rekomendasiin salep ini karena aku juga pernah mengalami gatal-gatal karena apa ya waktu itu, aku nggak tahu sih penyebabnya apa, cuma dari puskesmas waktu itu ngasih aku obat ini dan menurut aku ini ampuh banget. Aku ceritain dulu ya sebelumnya, awal mula aku tahu salep ini. Jadi ceritanya itu aku tiba-tiba karena gatal-gatal gitu dan bintik-bintik merah tapi banyak gitu, itu gatel banget, nggak bisa ditahan gitu. Terus kayak ada keluar airnya gitu loh guys, ada keluar air tapi dikit banget gitu. Aku coba ke puskesmas di dekat rumah aku. Sebenarnya aku males banget ya ke puskesmas, tapi karena saking nggak tahannya jadi aku coba untuk berobat ke puskesmas. Dan kebetulan itu jam berapa ya, jam siang gitu, jadi polinya itu tutup guys. Jadi aku disaranin ke IGD-nya, IGD di puskesmas tersebut. Nah aku langsung ke IGD-nya dan perawatnya bilang kalau gatal-gatal ini tuh karena apa ya, tiwang apa cacar gitu, aku lupa. Pokoknya itu banyak banget di punggung aku dan juga di bahu aku gitu. Dari puskesmas itu aku dapat beberapa obat antibiotik dan juga penghilang rasa gatal gitu, sama salep ini gitu. Jadi aku masih simpen salepnya. Nah ini dia, nama salepnya itu oxytetracycline HCl. Nah ini dia, bentuknya kecil, ini termasuk obat keras ya guys, harus dengan resep dokter sih kayaknya. Cuma kayaknya bisa dibeli di apotek terdekat rumah kalian. Nanti aku kasih lihat ya jenis gatal yang aku alami kemarin, jadi kalian bisa pakai obat ini. Dan salep ini itu bisa menghilangkan bekas dari gatal tersebut gitu guys. Jadi menurut aku kalau kalian ada bekas gatal gitu, kalian coba pakai ini deh, kayaknya ampuh sih. Dan aku bakalan share informasi ke kalian tentang informasi salep ini, oke? Jadi disimak baik-baik. Maaf ya kalau penjelasan aku kesana kemari, mohon dimaklumi karena masih dalam proses belajar dalam membuat konten guys, jadi mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Oke, aku bacain. Oxytetracycline adalah obat antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri di kulit dan mata. Jadi ada dua versi ya guys. Ini ada untuk khusus untuk kulitnya dan ada untuk salep matanya. Obat ini juga bisa digunakan untuk mencegah infeksi pada luka terbuka serta untuk mengobati jerawat dan rosacea. Nah guys, kayaknya ini cocok untuk kalian yang ada jerawatnya juga, tapi aku nggak pakai soalnya aku takut. Kalau kalian berani mau coba silakan, karena di sini udah tertera bahwa ini bisa untuk mengobati jerawat. Oke, ini sumbernya Alo Dokter. Terus oxytetracycline tersedia dalam bentuk salep kulit dan salep mata. Seperti yang aku bilang tadi ya guys ya. Ini ada dua versi, ada untuk kulit dan ada untuk mata. Kemudian oxytetracycline merupakan obat golongan antibiotik tetracycline. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan protein dalam bakteri yang diperlukan untuk berkembang biak. Dengan begitu, bakteri tidak bertambah banyak dan lebih mudah dilawan oleh sistem kekebalan tubuh. Nah jadi ini obatnya sih bagus banget ya guys ya. Oke, aku bacain yang lainnya ya guys ya. Obat resep antibiotik
oksitetrasiklin mengatasi infeksi bakteri. Oh, berarti ini termasuk antibiotik ya guys ya. Kemudian belum ada studi klinis perihal keamanan penggunaan obat oles oksitetrasiklin pada ibu hamil. Namun, oksitetrasiklin dalam bentuk obat oles hanya boleh digunakan pada ibu hamil jika besarnya manfaat melebihi besarnya resiko terhadap janin. Nah, gitu ya guys. Kemudian, belum diketahui apakah oksitetrasiklin dalam bentuk obat oles terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa konsultasi dulu dengan dokter. Jadi ini sumbernya juga dari Alo Dokter ya guys. Kalian kalau mau konsultasi bisa lewat Alo Dokter ini deh kayaknya. Kalian bisa tanyain misalnya kalian jenis gatalnya apa, apakah bisa menggunakan obat ini apa enggak, kayak gitu. Nah, kemudian peringatan sebelum menggunakan oksitetrasiklin. Oksitetrasiklin tidak boleh digunakan sembarangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah jangan menggunakan oksitetrasiklin jika Anda alergi terhadap obat ini atau obat golongan tetrasiklin. Nah, kalau kalian udah pernah cobain obat ini dan ternyata nggak cocok, jangan dicobain lagi ya guys. Jangan langsung melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan seperti mengemudikan kendaraan setelah menggunakan salep mata oksitetrasiklin, karena obat ini dapat menyebabkan penglihatan kabur untuk sementara waktu. Nah, ini untuk kewaspadaan untuk salep tetrasiklin yang untuk di mata. Kemudian, jangan menggunakan salep kulit oksitetrasiklin untuk luka yang dalam, luka tusuk, atau luka bakar yang luas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Periksakan ke dokter jika jerawat bertambah parah atau tidak membaik selama 8 minggu. Kemudian, pengobatan jerawat dengan salep ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 8-12 minggu sampai terlihat hasilnya. Oke, jadi ini agak lama ya guys ya. Kemudian, konsultasikan dengan dokter perihal penggunaan oksitetrasiklin jika Anda sedang menggunakan obat-obatan lainnya, termasuk obat tetes mata, obat oles, atau produk herbal untuk menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan. Jadi, kalau kalian mengkonsumsi obat lain, kalian harus konsultasi ke dokter dulu ya sebelum menggunakan obat ini. Kemudian, hindari paparan sinar matahari yang terlalu lama selama menggunakan oksitetrasiklin. Nah, ini harus dicatat ya guys, karena obat ini dapat menyebabkan kulit menjadi lebih mudah terbakar sinar matahari. Gunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Nah, maksudnya tuh kayak sunblock gitu ya guys, biar tidak terasa terbakar di kulit. Kemudian segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat setelah menggunakan oksitetrasiklin. Kalau kalian pakai salepnya terus tiba-tiba makin gatal atau makin memerah, ya udah kalian stop aja, jangan dilanjutin karena masing-masing orang kan punya alergi yang berbeda begitu. Dokter akan memberikan dosis dan menentukan lama pengobatan sesuai dengan kondisi dan usia pasien. Berikut adalah pembagian dosis oksitetrasiklin berdasarkan bentuk obat dan kondisi yang ingin ditangani. Oksitetrasiklin salep mata untuk mengatasi konjungtivitas. Gunakan salep pada bagian dalam kelopak mata bawah sebanyak 2-4 kali sehari. Nah, sedangkan untuk oksitetrasiklin salep kulit untuk mengatasi infeksi kulit, mencegah infeksi pada luka terbuka atau mengobati jerawat dan rosacea. Oleskan salep pada kulit yang bermasalah sebanyak 2-4 kali sehari. Kalian olesin tipis-tipis aja ya guys. Nah, selanjutnya ini aku ambil sumbernya di Alo Dokter ya. Aku juga baru baca ini. Jadi kita baca sama-sama, kita belajar sama-sama untuk menambah ilmu kita, oke? Cara menggunakan oksitetrasiklin dengan benar. Ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang terdapat pada kemasan oksitetrasiklin sebelum mulai menggunakannya. Jangan menggunakan obat ini melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh dokter. Penggunaan oksitetrasiklin dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko pertumbuhan jamur. Nah guys, jadi harus sesuai sama resep dokter juga.
gak boleh terlalu lama ya guys makainya, karena takutnya ada pertumbuhan jamur jadi menimbulkan luka baru gitu. Cara menggunakan oksitetrasiklin tergantung pada bentuk obatnya. Pastikan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan oksitetrasiklin salep kulit ataupun salep mata. Sebelum menggunakan oksitetrasiklin salep kulit, bersihkan dan keringkan area kulit yang akan diolesi obat terlebih dahulu. Setelah itu, oleskan obat secara merata pada kulit yang bermasalah. Hindari kontak dengan mata, bagian dalam hidung atau mulut. Bilas dengan air hingga bersih jika bagian tersebut terkena obat. Ini untuk yang salep kulitnya ya, gak boleh kena mata kalau salep kulitnya, kecuali kalau yang khusus untuk mata ya boleh gitu. Kemudian salep oksitetrasiklin dapat meninggalkan noda kuning sementara pada kulit. Nah, saran aku sih pakai pakaian yang warna gelap gitu deh. Kalau nggak mau warna gelap ya, atau pakai warna kuning deh biar sama-sama warna obatnya. Emang sih ini tuh rada kuning gitu loh isinya guys, tuh kelihatan kan. Jadi saran aku kalau kalian mau pakai obat ini, kalian pakai baju yang berwarna gelap atau baju yang menurut kalian gak apa-apa deh kalau kena sama obat ini gitu. Jika hal ini dirasa mengganggu penampilan, gunakan salep di malam hari menjelang tidur. Nah, ini solusinya ya guys ya. Jadi kalian sebelum tidur kalian pakai salep ini dan kalian gak usah pakai baju aja gitu. Atau cuma pakai tank top atau pakai singlet gitu deh. Konsultasikan dengan dokter jika infeksi kulit yang Anda alami bertambah parah atau tidak membaik setelah 2 minggu pengobatan. Ingat ya guys, 2 minggu. Kalau nggak ada perubahan, kalian harus segera ke dokter. Kemudian untuk menggunakan salep mata oksitetrasiklin, tarik kelopak mata bagian bawah dengan jari sampai membentuk kantong. Pegang tub salep dengan tangan Anda yang dominan, lalu arahkan ujung tub sedekat mungkin dengan kantong mata. Aku nggak tahu ya ini untuk salep mata yang penyakit mata kayak gimana, aku kurang tahu ya. Kalian harus konsultasi sih sebenarnya kalau untuk daerah-daerah yang sensitif gitu. Kemudian tekan tub sampai salep keluar, lalu arahkan ke sepanjang bagian dalam kelopak mata bagian bawah. Hati-hati jangan sampai ujung tub menyentuh mata atau bulu mata agar salep di dalamnya tidak terkontaminasi oleh kotoran atau kuman. Oke. Setelah salep menempel di kelopak mata, tutup mata selama 1 menit agar salep meresap. Sesaat setelah salep dioleskan ke mata, pandangan Anda akan menjadi buram, tapi kondisi ini akan menghilang setelah salep meresap. Nah, bersihkan sisa salep di sekitar mata menggunakan tisu. Agak ngeri sih ya, tapi ya namanya juga obat mata ya. Mau nggak mau harus masuk ke dalam mata biar menyerap gitu. Gunakan oksitetrasiklin di waktu yang sama tiap harinya agar efek pengobatan optimal. Jika lupa menggunakan obat ini, segera gunakan jika belum mendekati jadwal pemakaian obat berikutnya. Apabila sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggunakan dosis di pemakaian selanjutnya. Simpan oksitetrasiklin di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Jadi ini tuh untuk yang pengobatan di salep mata. Jadi kalian harus teratur banget untuk memberikan obat di mata kalian ini. Jadi misalnya kalian makainya nih sekarang jam 9 pagi, berarti besok kalian harus makainya di jam 9 pagi juga gitu. Selanjutnya ya, interaksi oksitetrasiklin dengan obat lain. Belum diketahui apakah penggunaan salep mata atau salep kulit oksitetrasiklin dengan obat lain dapat menimbulkan efek interaksi. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan obat ini bisa berinteraksi dengan obat atau bahan aktif tertentu. Jadi semua obat itu pasti ada interaksi dengan obat lainnya ya guys. Jadi harus dengan resep dokter. Jadi nggak boleh asal nyampur-nyampur gitu. Jika Anda sedang menggunakan obat lain yang juga dioleskan ke kulit, sebaiknya beri jeda waktu 1 jam antara penggunaan oksitetrasiklin dengan obat tertentu. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai obat yang lain, kalian harus jeda waktunya 1 atau 2 jam gitu. Nggak boleh berdekatan. Takutnya seperti tadi ada interaksi obat gitu. Jika Anda menggunakan oksitetrasiklin salep mata dengan obat mata lain, berikan jarak setidaknya 10 menit antar obat. Nah, kalau untuk obat matanya dijarakinnya 10 menit.
Jika Anda juga diberikan obat tetes mata, dahulukan menggunakan tetes mata sebelum oksitetrasiklin salep mata. Nah, kalau ada yang tetes mata, jadi bentuknya cair, kalian pakai itu dulu. Kemudian dikasih jarak 10 atau 20 menit deh, baru pakai yang salep gitu. Tapi ingat ya, yang salep mata ini bisa membuat penglihatan kalian jadi kabur gitu. Bukan kabur, kabur, buram gitu deh pokoknya. Kemudian, efek samping dan bahaya obat oksitetrasiklin. Beberapa efek samping yang mungkin muncul setelah menggunakan salep mata oksitetrasiklin adalah mata terasa panas atau perih, keluar air mata, dan sensasi mengganjal di mata. Periksa ke dokter jika efek samping ini sangat mengganggu, tidak membaik, atau bertambah parah. Sementara itu, efek samping yang bisa terjadi setelah penggunaan salep kulit oksitetrasiklin adalah noda kuning sementara pada kulit yang diolesi obat. Seperti aku bilang tadi, karena isi salepnya itu warna kuning, jadi Jadi ini tuh sangat tidak membuat estetik gitu. Jadi kayak nempel-nempel di baju atau di mana gitu, agak sedikit lengket gitu sih guys. Noda kuning ini akan hilang setelah kulit dibersihkan. Periksakan ke dokter jika muncul iritasi, nyeri, kemerahan, dan bengkak pada kulit yang diolesi obat. Segera ke dokter atau rumah sakit terdekat jika muncul reaksi alergi obat yang bisa ditandai dengan bengkak di kelopak mata atau bibir, kesulitan bernapas, atau ruam kulit yang gatal setelah menggunakan oksitetrasiklin. Jadi kalau kalian merasa tidak nyaman setelah menggunakan obat ini, seperti gatalnya tambah parah atau bengkak, kemerahan, semakin merah gitu, gatal-gatal di kulitnya, atau sesak nafas seperti yang udah aku kasih tahu tadi, kalian harus segera stop penggunaan obat tersebut. Kalian harus langsung ke dokter atau ke puskesmas atau pelayanan kesehatan di dekat rumah kalian untuk mengkonsultasikannya terlebih dahulu. Mungkin segitu dulu ya penyampaian dari aku. Aku bakalan tunjukin di sini foto bekas gatal-gatal aku. Tapi ini yang kedua ya, gatal-gatal yang kedua. Yang sebelumnya itu lebih banyak lagi, pokoknya lebih merah gitu sih. Nah, jadi aku tunjukin ya ini, guys. Nah, nih. Oke. Dan isinya tuh kuning. Tuh, kelihatan kan? Ini isinya kuning. Jadi, kalian kalau mau pakai obat ini pas malam aja sebelum tidur. Gitu, biar nggak kena di baju-baju gitu, guys. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di bawah. So, jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku semangat lagi buat kontennya. Dan tunggu konten selanjutnya. Konten selanjutnya itu juga tentang salep juga, tapi untuk salep luka yang terbuka gitu. Kayak luka jatuh dari sepeda, luka jatuh dari tangga, kayak gitu ya guys ya. Jadi jangan lupa subscribe channel aku untuk mengetahui informasi selanjutnya, untuk mengetahui konten aku selanjutnya. Biar kalian gak ketinggalan video dari aku, kalian bisa klik lonceng notifikasi di YouTube aku. Jadi kalian gak ketinggalan konten aku.